2015 sebesar 15,9 miliar kawan-kawan. Hari ini adalah bukti bahwa energi kepemudaan Laskar Indonesia itu masih ada. Para titisan darah perjuangan defending father bagi kami menjadi wajib untuk senantiasa Laskar Indonesia jaga dan perjuangkan dalam satu nuansa gerakan nurani Laskar Indonesia, kawan-kawan. Bahwa hari ini di mana Kajari Jeneponto kami anggap telah kemudian tidak tertib pada doktrin kejaksaan itu sendiri, bahwa kejaksaan negeri itu adalah poros penegakan hukum di Republik ini. Namun kawan-kawan, perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Jeneponto dan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa lembaga yudikatif itu kemudian hari ini tidak memperlihatkan wujud dan jati diri institusi itu sebagai poros penegakan hukum di negara Republik ini, yang notabene-nya adalah hukum menjadi panglima utama, saudara-saudara. Bahwa kasus Latopas adalah merupakan satu tindakan kejahatan pidana yang luar biasa, yang tidak boleh kita biarkan. Karena dengan indikasi kasus tersebut kemudian pelayanan kesehatan di Latopas itu kemudian menjadi hal yang sulit untuk diperoleh. Pelayanan yang baik, urusan administrasi pemerintahan yang baik, penganggaran yang baik di Lanto Denpasar, kawan-kawan, itu sangat sekali sulit untuk kita temukan, kawan-kawan. Bahwa aksi hari ini bukan hanya pada persoalan kasus Latopas, kawan-kawan, bahwa ada juga hal-hal yang sangat luar biasa dalam politisasi penganggaran kita dalam APBD pokok tahun 2016. Ada program pengadaan lahan yang menjadi utang yang sangat luar biasa, 17 miliar. Ini yang kemudian menjadi seteru antara eksekutif dan legislatif, kawan-kawan. Namun kemudian kegiatan ini tidak tercover dalam APBD pokok 2015 dan APBD pokok 2016. Hal ini loh yang dipaksakan oleh bidang akses Jeneponto untuk kemudian dilakukan pembayaran yang menjadi rujukan dan referensi bagi kita bersama, bagi gerakan tumpas korupsi ini, bahwa utang daerah sebesar 17 miliar untuk pengadaan lahan itu cacat mekanisme dan tidak sesuai pada prosedur politik penganggaran dalam APBD pokok 2016, kawan-kawan. Bahwa hari ini pemerintah daerah dalam hal ini adalah eksekutif dan legislatif itu kemudian tidak menciptakan satu kondisi pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintah kita hari ini itu kemudian tidak berhasil menumbuh kembangkan pemerintahan yang bebas dari KKN. Itu kemudian menjadi tanggung jawab bagi seluruh rakyat Indonesia, terkhusus kepada masyarakat Jeneponto, bahwa tindak pidana kejahatan itu kemudian harus kita tumpas tuntas bersama dalam rangka terciptanya pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang berdasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik.
dari KKN kawan-kawan. Persoalan pembebasan lahan dan kasusnya Tobas tahun 2015 sebesar 15,9 miliar. Ini bagi kami, bagi Laskar Indonesia, menjadi harga mati untuk kemudian kita perjuangkan sama-sama bahwa kejahatan Tobas tersebut adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh kemudian kita biarkan hidup dan tumbuh di negeri ini, kawan-kawan. Ketika kemudian Kejari Jeneponto masih berpegang teguh pada tugas dan kewenangan selaku poros penegakan hukum di negeri ini, maka kemudian tidak ada alasan bagi pihak Kejaksaan Negeri untuk tidak menuntaskan kasus Lanto Daeng Pasewang tahun 2015 sebesar 15,9 miliar. Ini adalah kejahatan yang sangat masif dan kami tengarai sebagai satu kejahatan kemanusiaan yang terstruktur dan terorganisir dalam lingkai pemerintahan daerah, kawan-kawan. Kami dari Laskar Indonesia melalui gerakan Tumpas Korupsi berjanji dan bersumpah untuk mengawal tuntas penuntasan kasus korupsi Tobas dan penyelesaian tentang waspada penggusuran APBD Pokok 2016 Kabupaten Jeneponto terhadap hutang bodong sebesar 17 miliar pada kegiatan pembebasan lahan yang kami tengarai dan kawan-kawan. Lalu, apakah kemudian hukum hari ini masih ada? Lalu, apakah kemudian kejaksaan hari ini masih ada? Pertanyaan selanjutnya, kalau kejaksaan dan hukum masih ada dan masih menjadi panglima di negeri ini, maka harga mati bagi Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk menuntaskan kasus Lanto Daeng Pasewang tahun 2015 sebesar 15,9 miliar tersebut. Bahwa lagi-lagi persoalan pembebasan lahan yang kami anggap bahwa itu cacat prosedur, itu kemudian harus juga menjadi satu kegiatan khusus bagi Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk menyelesaikan pada wilayah Datun untuk menuntaskan sengketa antara legislatif dan eksekutif. Kami mengindikasikan bahwa dengan hadirnya seteru utang 17 miliar pada kegiatan pembebasan lahan, kami tengarai ada indikasi pencucian uang di dalamnya, bahwa ada yang sengaja seolah-olah kemudian mengungkapkan satu kepentingan daerah soal pembebasan lahan. Namun kajian Laskar Indonesia mengatakan bahwa di sana ada indikasi korupsi, di sana ada indikasi tentang adanya pihak-pihak yang berkeinginan mengambil keuntungan yang luar biasa dari proses transaksi pembebasan lahan di Kabupaten Jeneponto, kawan-kawan. Pembebasan lahan yang menghadirkan utang 17 miliar ini tidak boleh dibiarkan. Politisasi anggaran yang bernuansa korup ini kemudian harus kita lawan, harus kita tumpas dan tidak boleh dibiarkan. Karena bagi kami bahwa ternyata ada indikasi mafia pembebasan lahan yang bermain pada kegiatan pembebasan lahan tersebut, sehingga kegiatan pembebasan lahan itu kemudian menjadi hutang yang tidak di-cover dalam
belakangan telah terjadi yang namanya tindak pidana kejahatan korupsi yang sangat luar biasa dan masif, kawan-kawan. Seharusnya pemerintah daerah itu punya tanggung jawab yang besar terhadap pembebasan lahan. Sesungguhnya bahwa ruh daripada penggunaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah APBD saudara-saudara. Lalu kemudian ketika ada kegiatan yang terutang, ada kegiatan yang dilaksanakan, namun kemudian tidak ada dalam APBD di daerah kita, kawan-kawan, maka itu adalah sebuah kejahatan yang sengaja dilakukan oleh para pihak pemerintah kita yang tidak bertanggung